Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang akan melanjutkan pembahasan terkait dengan Asmaul Husna. Dan sekarang kita sudah sampai pada pembahasan terkait dengan ihsa'ul asma'il husna, menghitung asma al-husna. Pembahasan ini tidak panjang sebenarnya. Jadi karena tidak panjang, kita akan bicara tentang dua masalah, ya. Kalau teman-teman perhatikan di halaman 8, coba dibuka halaman 8 ya. Jangan ditutup halaman 13-nya, 113-nya. Kalau kita buka ke halaman 8, itu paling bawah itu ada hadis Nabi SAW, yaitu hadis Abu Hurairah dari Imam Bukhari, yang mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'in isman. Allah itu punya 99 nama, mi'atan ghayra wahidin, 100 dikurangi 1. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Nah, kita mau tahu apa yang dimaksud menghitung di situ. Nah, itu bab ini menjelaskan tafsir tentang kalimat menghitung Asmaul Husna. Karena Allah mengatakan siapa yang menghitung nama Allah maka masuk surga. Apakah misalkan saya hitung, bukan hafal ya, hitung aja, kita ngambil nama Allah, kita hitung aja 1, 2, 3, terus langsung kita masuk surga. Apakah itu maksudnya, atau pemahamannya tidak hanya sebatas itu? Nah, ini yang dibahas oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi terkait dengan kalimat hitung tadi. Mari kita pelajari terkait dengan hal ini supaya pemahaman kita menjadi lebih sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang kitab Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain, amin. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau baik di dunia maupun akhirat. Ahsa syai'a fil lughati. Ahsa syai'a, menghitung sesuatu, fil lughati, di dalam bahasa atau secara bahasa, yaitu addahu, membilangnya. Membilangnya artinya menghitungnya dengan bilangan, ya. Itu secara makna. Makanya nanti dari kata ahsa itu ada kalimat hasad. Hasad itu kerikil-kerikil kecil. Batu kerikil kecil itu, bisa batu kerikil kecil itu dipakai untuk menghitung 1, 2, 3. Kalau dulu tuh kita kecil itu kan juga ada alat mainan itu ya. Nah, itu disebut hasad. Maka ahsa. Dan itu nanti ada ayat dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin membuat hitungan secara angka terkait dengan nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Jadi kalimat ada itu menghitungnya dengan bentuk bilangan angka. Walakinnal haqqa jalla wa'ula, akan tetapi Allah yang maha benar jalla wa'ula, istakhdama, menggunakan hadzal fi'la, kata kerja ini, bimakna, dengan makna aktsarat ittisa'an. Aktsarat tisa'an, lebih banyak keluasannya. Maksudnya lebih banyak keluasannya, ruang lingkupnya lebih luas, ya. Jadi Allah ketika menggunakan kata ahsa itu ingin bermaksud bahwa kata ini memberikan pemahaman dalam konteks yang lebih luas. Jadi bukan hanya dalam bentuk hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan hanya itu saja. Kalau sekiranya kalimatnya begitu, mungkin Allah tidak mengatakan waman ahsaha dakhalal jannah, barang siapa menghitungnya masuk surga. Tapi Allah akan mengatakan waman addaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya dengan bilangkan angka maka dia masih masuk surga. Tapi Allah tidak mengatakan kata ada, menggunakan kata ahsa. Karena kata ahsa tidak hanya dibatasi pada bilangan angka atau jumlah angka, ya. Itu makna kata ahsa. Falam yastakhdimhu,
dan Allah tidak menggunakannya bima'nal addi faqat, dengan makna hitungan berdasarkan angka saja. Bukan itu saja maknanya, hanya itu merupakan cakupan salah satu maknanya, tapi bukan satu-satunya kandungan makna. Wa innama, dan sesungguhnya bima'nal addi, kata ihsa itu bima'nal addi, dengan makna hitungan angka, ma'al hifdhi, bersamaan dengan itu juga adanya hafalan atau ingatan atau apalagi pengetahuan, ya. Wal idraki, ya, dan juga pengetahuan ataupun ilmu limufradatil ma'dudi, untuk bilangan-bilangan yang dihitung. Nah, jadi bukan hanya dihitung saja, tapi ada pengetahuan untuk yang dihitung. Nah, itu maksudnya. Kalau mengatakan kata adda, misalkan Rasulullah mengatakan wa man addaha dakhalal jannah, maka akan terbentuk di pikiran kita untuk masuk surga hanya cukup menghitung secara angka saja. Tapi ketika Rasulullah mengatakan waman ahsaha dakhalal jannah, maka ada bilangan angkanya di sana, tapi juga ada pengetahuan dan ingatan yang kuat terkait dengan yang dihitung tadi. Nah, kan kita hitung Asmaul Husna itu ada 9 Kita hitung kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, seterusnya, ya, sampai habis kita hitung. Bersamaan dengan itu ada ingatan yang kuat yang melekat dengan kita. Makanya kenapa setelah setiap kali kita belajar Asmaul Husna, kita membaca Asmaul Husna. Kita baca sama-sama. Tujuannya untuk apa? Supaya kita hafal. Supaya itu membekas di ingatan. Lalu bersamaan dengan itu kita tahu maknanya. Untuk apa diketahui maknanya? Kembali kepada pembahasan waktu awal sekali kita belajar kitab ini. Untuk bisa berakhlak dan beramal dengan sifat Allah. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, kita juga punya sifat kasih sayang. Ketika Allah mengatakan Ar-Razzaq, kita juga punya sifat saling berbagi. Ketika kita mengatakan sifat As-Sabur, kita juga orang yang tahan banting ketika diuji. Nah, dan seterusnya. Itu berakhlak dengan sifat Allah. Wa yattadihu dzalika, dan menjadi jelas yang demikian itu min qaulihi ta'ala, daripada firman Allah Ta'ala, yauma yab'atsuhumullahu, hari di mana Allah membangkitkan mereka jami'an semuanya, fayunabbi'uhum, lalu Allah memberitahukan kepada mereka, bima, dengan apa-apa, amilu, yang telah mereka lakukan, ahsahullahu, Allah menghitungnya, wa nasuhu, dan sedangkan mereka melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Nah, kalimat Allah menghitungnya tidak menggunakan kata ada. Jadi Allah bukan hanya ngitung si fulan melakukan kejahatan, kemaksiat selama hidupnya 6.000 kali. Bukan itu. Tapi Allah tahu berapa jumlahnya. Allah tahu besarkah dosa yang dia lakukan ataukah dosa kecil. Allah tahu konsekuensi yang ditimbulkan dari dosa yang dia lakukan. Allah tahu semuanya. Karena menggunakan kata ahsa, ada hitungan bilangan, ada ingatan yang kuat, ada pengetahuan yang sempurna. Itu maksudnya. Dan wanasuhu, kata Allah, orang-orang itu melupakannya. Karena kita nggak bisa mengingat seperti Allah mengingat. Makanya jangan heran ketika misalkan dalam ayat Allah mengatakan bahwa kami tidak lupa dengan apa yang mereka kerjakan. Kami tahu apa yang mereka lakukan. Ayat-ayat yang semakna dan senada itu semuanya masuk dalam ranah kata ahsahullahu. Allah menghitungnya. Jadi bukan hanya dalam bilangan saja Allah tahu. Kita berapa kali sudah melakukan maksiat ke Allah. Allah tahu jumlahnya, tapi bersamaan dengan itu Allah juga tahu sifat perbuatan jahat kita tersebut, tahu konsekuensinya, tahu hal-hal buruknya, semuanya Allah tahu. Nah, itu terkait dengan ahsa. Jadi dari sini kita tahu bahwa makna ahsa itu ada 3. Hitungan pada bilangan, ingatan yang kuat terhadap hitungan tersebut, yang dihitung tersebut, yang ketiga adanya pengetahuan yang sempurna. 3 itu maknanya. Maka artinya ketika kita kembalikan ke Asmaul Husna,
ketika Rasulullah mengatakan waman ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya maka masuk surga, artinya apa? Orang yang menghitung Asmaul Husna memberi ingatan yang sangat kuat sehingga memberi bekas dalam kehidupannya sehingga dia bisa berakhlak, dan itu dipengaruhi oleh pengetahuan yang sempurna terhadap nama Allah tersebut. Ini yang menyebabkan orang masuk surga. Cuma persoalannya begini, kalimat dakhalal jannah itu kan sebagai garansi ya dari Allah. Kalau nanti ada orang yang belajar Asmaul Husna tapi nggak masuk surga langsung, berarti dia belum sampai pada tingkatan ahsaha, walaupun dia tahu, dia hafal. Bisa dipahami ya? Mudah memahami insyaallah. Fatajidu, maka engkau dapati annal ihsa'a, bahwasanya menghitung ini fi hadhil ayah, pada ayat ini pula, yashmalul adda, mencakupi hitungan angka, kama yashmalu, sebagaimana juga mencakupi muqabilan nisyani, lawan daripada lupa, wa huwal hifdzu, dan dia adalah ingatan. Jadi bukan hanya hitungan angkanya saja yang tercakupi dalam makna itu, tapi juga adanya ingatan sehingga tidak lupa. Kita sudah tobat, dosanya sudah diampuni oleh Allah, tapi Allah tahu dosa itu pernah kita lakukan, walaupun sudah Allah ampuni. Gak pernah satu kesalahan pun yang kita lakukan Allah itu lupa. Allah pasti ingat. Maka itu kemudian memberi efek positif bagi kita dari bab akidah, bahwa setiap kita melakukan kesalahan, ingat Allah akan selamanya ingat dengan dosa itu, tidak akan pernah lupa. Sehingga kemudian bagi orang yang punya rasa takut yang besar kepada Allah dan rasa malu yang besar kepada Allah, dia akan menghindarkan dirinya dari perbuatan salah, karena takut hal tersebut akan ditanyakan oleh Allah kepada dia, karena Allah tidak pernah lupa dan semuanya Allah ingat. Nah, itu bab akidahnya di sana. Yaitu annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla qad adda, telah menghitung dalam bentuk bilangan ya, alaihim a'malahum, atas mereka perbuatan-perbuatan mereka, wa hafidhaha, dan mengingatnya, falam yansa minha, dan tidaklah Allah lupa daripadanya, syai'an, sesuatu pun. Jadi Allah menghitungnya dan mengingat dan tidak pernah lupa. Maka ketika kita berbuat maksiat, pakai dua kekuatan, kekuatan takut dan kekuatan malu. Orang yang punya takut kepada Allah maka akan ingat dengan azabnya. Orang yang punya malu, maka dia takut ketika berhadapan dengan Allah, khawatir tidak sanggup memandang Allah. Orang malu kan begitu kan? Dengan dua bab ini, insya Allah akan menghindarkan kita dari banyak maksiat. Sehingga kita ketika ingin melakukan maksiat, ingat, Allah pasti melihat. Memang orang tidak melihat, tetangga tidak melihat, teman tidak melihat, tapi Allah ini melihat. Dan Allah akan ingat terus dengan hal ini, tidak akan pernah lupa. Kama istakhdamal haqqu tabaraka wa ta'ala, kama sebagaimana istakhdama, Allah gunakan juga al-haqqu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha benar tabaraka wa ta'ala, hadal fi'la, kata kerja ini atau perbuatan ini, bima'nal addi, dengan makna hitungan angka, wa idrakil ma'dudi, dan pengetahuan terhadap yang dihitung. Jadi bukan hanya diingat saja Allah, tapi juga ada pengetahuan. Misalkan begini, kita melakukan maksiat itu karena memang timbul dalam hati kita itu rasa meremehkan Allah dengan mengatakan, paling-paling nanti minta ampun, kan gitu kan, itu ada unsur peremehan kan. Nah, Allah tahu itu, pengetahuan itu ada pada Allah, sehingga ketika nanti kita datang hari kiamat, bukan suatu hal yang mustahil kalau Allah tanyakan, wahai hambaku, apakah kamu dulu pernah menipu? Kalau kita jawab iya, lalu kemudian ditanyakan, apa sebab engkau menipu? Lalu kita berikan alasan. Lalu Allah bisa membantah alasan kita itu karena Allah tahu sebabnya. Allah mengatakan, makanya ada orang tuh, misalkan yang sholat, ada hadisnya itu kan, sholat rajin betul sholat. Lalu ketika datang ke hadapan Allah, ditanya, hamba ini berkata kepada Allah, ya Allah, bukankah aku selama ini sujud dan rukuk kepadamu ya Allah, dan aku lakukan ya Allah untuk beribadah kepadamu. Allah membantah perbuatan orang tersebut dengan mengatakan, tidak, kamu tidak melakukan untukku, tapi kamu melakukannya untuk dirimu sendiri, maksudnya untuk riya.
Kamu lakukan itu untuk ria, bukan untukku, untuk dirimu sendiri. Kan ada orang ria, misalkan cari pamor, cari supaya namanya makin terkenal, supaya namanya macam-macam. Nah, berarti itu dia lakukan bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya. Maka Allah kemudian tidak menerima sholatnya tersebut. Nah, apa yang menyebabkan Allah kemudian sampai punya pemahaman begitu? Karena Allah menggunakan kalimat ahsahullah. Allah menghitungnya, tahu bilangannya, Allah ingat dan Allah punya pengetahuan. Kama fi qawlihi jalla wa'ala, sebagaimana juga di dalam firman Allah jalla wa'ala, ya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah lepas saghiratan, perbuatan yang kecil atau kesalahan yang kecil, wala kabiratan, dan juga tidak yang besar, illa ahsaha, kecuali Allah menghitungnya. Artinya menghitungnya, Allah tahu jumlahnya dan Allah juga punya pengetahuan terhadap jumlah tersebut. Fahuwa la yuhsiru, dan dialah Allah yang tidak membatasi. Wa yu'iddu kulla syai'in faqat, dan menghitung segala sesuatunya saja, bahkan atau tetapi, yuhsiruhu, membatasinya, wa yu'idduhu, dan juga menghitungnya, wa huwa mudrikun, di saat bersamaan dialah Allah mudrikun, yang mengetahui, likamiyatihi, untuk jumlah kuantitasnya atau jumlah bilangannya, wa qadrihi, dan juga ukurannya. Jadi dosa itu Allah tahu jumlahnya, berapa banyak kita berbohong Allah tahu. Ukurannya bagaimana? Karena ada bohong yang untuk satu orang, ada bohong yang satu masyarakat, dan juga yang bohong satu negara. Nah, Allah tahu semua itu ukurannya. Nah, karena macam-macam kan ukurannya kan. Semakin besar jabatan, kemungkinan untuk berbohong juga semakin punya potensi lebih luas. Fahadihi saghiratun wa hadhihi kabiratun. Yang ini kecil ukurannya. Wa hadhihi kabiratun, sedangkan yang ini ukurannya besar. Itu Allah tahu semuanya. Wa hadhihi thawabuha kada. Yang ini pahalanya seperti ini. Wa hadhihi itsmuha kada, dan yang ini dosanya seperti ini. Ya Allah sudah semua tentukan. Jadi misalkan kita sholat wajib, itu pahalanya ukurannya sudah jelas. Sholat sunnah ukurannya juga sudah jelas. Zikir ukurannya juga sudah jelas. Makanya contoh nih, sederhana saja dalam bab pahala misalkan. Orang yang melakukan ibadah wajib, maka dia akan berada di dekat Allah. Bukan di dekat itu dalam makna nyata, tapi dari sisi derajat. Tetapi derajat itu akan semakin meningkat tinggi ketika dia sudah melakukan perbuatan yang sunnah, ya kan? Jadi wajib untuk mendekatkan diri kita ke Allah, lalu menaikkan derajat kita melalui perbuatan sunnah. Pertanyaannya, bisakah sunnah kemudian mengangkat kita secara langsung? Tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada syarat mendekatkan diri ke Allah dulu. Tidak ada wajibnya. Nah, itu dia cara menghitungnya. Nah, ukuran itu sudah Allah tetapkan, nggak bisa dirubah. Maka pahalanya, konsekuensi yang kita terima pun itu sudah jelas. Begitu juga dengan dosa. Dosa membunuh, dosa berbohong, dosa memukuli orang, dosa merampok, itu ada porsinya masing-masing. Yang ngerampok satu orang berapa dosanya, ngerampok satu kampung bagaimana, yang ngerampok satu negara juga bagaimana, itu porsinya juga beda-beda, nggak mungkin disamakan. Kenapa? Karena mudarat yang ditimbulkan semakin besar, maka akan menimbulkan dosa yang juga semakin besar. Nah ini semuanya Allah tahu. Jadi jauh sebelum kita kerjakan, itu ukurannya sudah jelas. Sama kayak kita kerja di perusahaan kan ada roadmap, itu blueprint kerja kan. Walaupun kita sering kemudian tidak melaksanakan blueprint itu sendiri, walaupun kita yang buat. Nah Allah tidak, ketika sudah ditetapkan itu dijelaskan. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Nah itu kalimatnya itu. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan darinya pula firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka sungguhlah engkau tidak sanggup menghitungnya. Ta'uddu, menghitung, yang pertama itu menghitung dalam bentuk bilangan angka.
Tuhsuha itu menghitung dalam makna angka, mengingat, dan juga mengetahui. Makanya banyak orang yang lupa. Contoh misalkan begini, kita ini nggak ada duit, lalu kita katakan Allah ngasih rezeki. Padahal nafas itu rezeki, sehat itu rezeki, orang yang masih sayang ke kita rezeki, orang yang masih mendoakan kita itu rezeki. Kita hanya ngitungnya dari bab uang saja misalkan. Inilah yang Allah maksud, kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya karena kita sering lupa dan tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Makanya ulama-ulama yang sudah sangat tinggi darajah tasawufnya seperti Hasan Basri misalkan, beliau sampai mengatakan, ketika aku tidur malam dan aku tahu rezekiku tidak akan sampai ke orang lain, dan juga aku tahu bahwa rezeki orang lain tidak akan sampai kepadaku, maka aku tidak punya kekhawatiran, kata beliau. Makanya para ulama hidupnya biasa saja, santai saja. Dan itu ternyata di kalangan orang awam pun kita dapati. Contoh misalkan kita pergi ke pelosok-pelosok, itu ada orang yang uangnya sangat sedikit. Pagi dimulai dengan segelas kopi pahit ditambah dengan singkong rebus, tapi bisa senyum merekah. Lebih indah daripada orang perkotaan yang duitnya banyak, naik mobil mewah, makannya juga ada yang nyiapin, tapi senyumannya tidak semerekahnya orang tadi. Iya kan? Nah itu bab seperti itu. Apa yang menyebabkan orang kampung tadi itu bisa senyum mereka? Karena tidak ada yang dia kejar. Dia hanya menjalani hidup, bukan mengejar kehidupan. Siapa nama ulama tasawufnya? Saya lupa namanya itu. Ada dalam kitab Imam Al-Qushairi. Itu menyebutkan begini. Dunia ini seperti bayangan. Ketika bayangan itu ada di depan kita, semakin kita kejar, semakin cepat dia lari. Bayangan itu nggak mungkin kita kejar. Tapi jadikanlah bayangan itu di belakang. Karena semakin kuat engkau berlari, maka bayangan itu juga akan semakin kuat mengejar. Jadi jangan letakkan bayangan di depan, letakkan bayangan di belakang. Jangan jadikan dunia itu di depan, jadikan dunia di belakang. Nah, kira-kira itu penjabarannya. Fa ni'amullahi tabaraka wa ta'ala, dan nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala la tuhsa, tak pernah sanggup dihitung. Li'annakum, karena kalian, in ahsaitumuha adadan, jika kalian menghitungnya dalam bentuk bilangan, fa hadza mustahil, ini mustahil bisa dilakukan. Ini coba caranya, bagaimana menghitung berapa jumlah oksigen yang sudah kita hirup? Gimana cara ngitung? Kalau oksigennya ditabung kita bisa ngitung. Tapi yang sudah masuk ke badan ini, yang dari sejak kita baru lahir, nggak ada orang yang sanggup hitung. Hatta ahli matematika paling hebat pun, semisal Isaac Newton, nggak akan sanggup menghitungnya. Ya kan? Tidak akan sanggup menghitungnya. Fa innakum lan tastati'u, maka sesungguhnya kalian sama sekali tidak bisa taqdiraha, membuat ukuran kepada nikmat-nikmat Allah, haqqa qadriha, dengan sebenar-benar ukuran. Artinya sebenar-benar ukuran dengan perhitungan yang tepat. Nggak bisa. Nggak bisa. Berapa banyak Allah kasih kebahagiaan? Bahagia saja ya, dari sejak kecil sampai sekarang. Coba hitung berapa kali kita sudah tersenyum bahagia. Siapa yang bisa masih ingat? Habibie sudah berapa kali senyum bahagia selama hidup? Nggak hitung kan? Nggak bisa kita hitung. Yang banyak kita hitung berapa kali kita menangis biasanya. Sedangkan bahagianya bisa saja kadang lebih banyak Allah berikan, tapi karena kita tidak bisa menghitung sehingga kemudian sering lupa. Inilah kalimat wala tuhsuha. Fa antum la ta'lamuna, maka kalian tidaklah mengetahuinya, tidak mengetahui haqiqata hadhihi ni'am, hakikat daripada nikmat-nikmat ini, hakikat nikmat-nikmat ini. Kama ya'lamuhal haqqu jalla wa ala, sebagaimana Allah yang maha benar jalla wa ala mengetahuinya. Fa idza udna, apabila kita kembali ila hadithil Mustafa alaihi salatu wassalam, kepada hadis Nabiullah yang terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah itu, milik Allah itu, tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Wa tas'al, dan engkau bertanya, an makna ihsa'il asma'il husna, terkait dengan makna menghitung asma'ul husna, fi hadzal hadits,
di dalam hadis ini. Kan kita tanya itu, supaya kita mau masuk surga, bagaimana cara menghitung asmaul husnanya biar kita bisa masuk surga. Makna esoknya tadi sudah dibahas. Fa innana naqul, maka kami mengatakan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, inna ihsa'al asma'il husna, sesungguhnya menghitung asmaul husna, yakni maksudnya atau bermaksud hifdhaha, mengingatnya, ma'a fahmi ma'naha, bersamaan dengan adanya pemahaman terkait maknanya. Nah, sekarang ada yang sudah ingat Asmaul Husna yang 99 itu, ada yang sudah hafal? Belum? Hafal. Karena bagian hafal ingat itu masuk dalam hitungan. Nggak mau masuk surga? Hafal. Wajib dihafal. Makanya kenapa kemarin kita buat ngafalnya pakai ada nada, supaya lebih memudahkan untuk mengingat. Mungkin kalau ngafal satu-satu lebih sulit, lebih cepatnya pakai nada. Nah itu wudhu dulu. Kemudian yang kedua, yang pertama apa? Hafal. Hafal itu untuk apa? Untuk menghitung bilangan. Ya kayak gitu kan? Hafal. Yang kedua harus paham maknanya. Untuk apa ada pemahaman maknanya? Karena itu menjadi batu loncatan agar ingatan kita semakin kuat. Wa takhalluqi bi adabiha, dan berakhlak dengan adab-adab Asmaul Husna itu. Ini bagian pengetahuan yang sempurna. Jadi ada 3 yang dimaksud dengan akhsoha, dan itu sudah pernah kita bahas pada bagian pertama dulu. Bahwa saya yang dimaksud dengan menghitung di situ 1, menghafal, 2, memahami maknanya, yang ketiga mengamalkan. Siapa yang bisa melakukan ini dari 99 nama Allah dijamin surga oleh Allah. Kok bisa Ustaz dijamin surga? Karena nggak ada jalan keluar. Semua syariat Allah itu pasti kemudian berkumpul di 99 nama ini. Nggak ada cara jalan keluarnya. Misalkan Allah nyebut bahwa dirinya mutakabbir, ya, memandang dirinya besar, sombong. Kita ini tidak boleh sombong kan, karena kita terlalu hina. Maka pada bab itu kemudian kita yakin bahwa apapun yang Allah berikan ini hanya titipan yang tidak boleh kita agung-agungkan. Karena itu bukan milik kita, milik Allah, dan hanya pemilik yang sebenarnya lah yang boleh menyombongkan diri dengan kepemilikan itu. Kita enggak memilikinya. Nah itu namanya bertakhalluk dengan Asmaul Husna. Itu namanya berakhlak dengan Asmaul Husna. Kita ambil lagi misalkan Allah menyebut tentang bahwa dirinya muhyi wa mumit, menghidupkan dan mematikan. Maka ketika ada fenomena kemanusiaan di dalam kehidupan kita, hal pertama yang kita inginkan, kalau itu menimpa keluarga kita, ikhlaskan. Walaupun berat di hati. Ada seorang ayah, seorang ibu punya anak yang mungkin anak tersebut sudah lama sekali dinanti-nantikan, tidak pernah datang, tapi begitu datang baru berumur berapa bulan Allah ambil. Gak ada seorang ibu, gak ada seorang ayah yang tidak hancur hatinya. Tapi karena dia tahu bahwa Allah punya sifat muhyi wa mumit, menghidupkan dan mematikan, dia ikhlaskan. Ya Allah, anak ini milikmu, bukan milikku. Kau titipkan sesaat, sudah kutimang ya Allah, sudah kucium ya Allah, sudah kupeluk ya Allah. Sekarang kau ambil pulang, maka ku kembalikan keikhlasan itu kepadamu ya Allah. Nah itu berakhlak dengan muhyi wa mumit. Seterusnya seperti itu. Sampai 99 nama Allah itu bergabung di dalam akhlak kita. Nah orang yang bisa melakukan itu, maka pasti dijamin surganya oleh Allah. Dan yang terbaik melaksanakan berakhlak dengan Asmaul Husna adalah Rasulullah. Nabilah orang yang paling istimewa, yang paling berada di tingkat atas, yang bisa mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupannya. Contohnya misalkan suatu hari para sahabat Nabi melihat kok ada batu di perut Nabi. Tapi beliau tidak kelihatan seperti orang lapar, tidak memperlihatkan seperti orang susah, tapi terikat batu di perutnya. Sampai sahabat ditanya, ya Rasulullah, Bapak kalau letakkan batu itu di perutmu? Kata Rasulullah, aku sudah tidak makan beberapa hari. Hanya sesederhana itu jawaban beliau.
Jadi letakkan batu karena nggak makan, sudah selesai. Nggak ada hal yang perlu ditangisi. Kenapa beliau bisa sanggup melakukan itu? Karena Allah punya satu sifat, satu nama dalam Asmaul Husna yang disebut dengan As-Sabur. Maka jika Allah punya sifat itu, bukankah makhluk Allah seharusnya berakhlak dengan akhlak itu? Maka kemudian itu diamalkan oleh Nabi. Maka itu sebabnya kenapa beliau orang terbaik yang ada di kalangan umat manusia yang berakhlak dengan akhlak Asmaul Husna. Baik. Fayajibu ala kulli muslimin, maka wajiblah atas setiap muslim ayyatakhallaqa, untuk berakhlak bi khuluqir rahmati, dengan akhlaknya kasih sayang. Dari mana muncul kata rahmah ini? Dari Ar-Rahmanir Rahim. Kan itu Allah Maha kasih sayang kan? Maka kita wajib berakhlak dengan akhlaknya kasih sayang itu. Fayakunu aunan lidhaif, maka orang yang sudah berakhlak dengan akhlak kasih sayang akan selalu menolong orang yang lemah. Orang lemah ekonomi, lemah badannya, lemah agamanya, lemah istiqomahnya, lemah keimanannya, itu harus ditolong. Jangan semakin dipurukkan, jadi dibantu. Kenapa? Karena kita berakhlak dengan akhlak Rahman tadi, Rahmanir Rahim tadi. Wal marid, begitu juga menolong orang yang sakit. Was-saghir, ataupun yang kecil, anak kecil. Melihat anak kecil di masjid lari-lari, ini namanya anak kecil pasti lari-lari. Kita datang, kita tendang seenaknya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi bagaimana juga? Diberikan kasih sayang. Anak kecil ketika diberikan kasih sayang, dia kita nasihati pasti akan mendengarnya. Ini kalau ditendang, bukannya dia kemudian mau mendengarkan kita, malah nggak datang lagi ke masjid. Nah, siapa yang akan menggantikan kita nanti jika kita sudah tiada? Siapa yang akan menjaga masjid itu kalau mereka tidak datang lagi? Nah, ini bentuk kasih sayang kepada anak kecil karena kita berakhlak dengan akhlaknya Rahmanir Rahim. Wa kulli dhi hajah, dan setiap yang butuh bantuan, atau setiap orang yang memiliki kebutuhan, apapun kebutuhannya, apakah bersifat finansial, ataukah bersifat keilmuan, ataukah bersifat nasihat. Nah, itu semuanya dibantu. Tentu dibantu berdasarkan kemampuan. Ya, kalau ada orang minta kita bantu 1 miliar terus uang kita cuma punya 10.000, kan nggak mungkin juga kita bantu. Ya paling kita bantu pakai doa. Ya kan gitu kan? Nah, jadi memang ada ukurannya juga. Sama seperti misalkan ada hal yang menarik yang kemudian sambil duduk itu kebayang di pikiran saya. Kan ada ayat mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu sekali-kali mendapatkan kebaikan sampai kamu menafkahi apa yang kamu sukai, kan gitu. Sekarang kita memberi makanan anjing. Yang paling kita sukai apa? Daging kan? Daging. Tapi anjing yang paling disukai kan bukan daging, tulang. Jadi belum tentu juga yang paling kita sukai itu disukai anjing. Jadi itu dalam terpikir juga, oh yang dimaksud disukai itu juga sesuai, ya, sesuai. Artinya kita punya kemampuan dan kemampuan kita berbanding lurus dengan yang diharapkan. Orang kita nggak punya ilmu, terus kemudian diminta nasihatin, bagaimana kita menasihati? Ilmu belum ada. Mungkin cara membantunya kita berikan jalan kepada orang yang sanggup menasihati. Nah, itu salah satu cara membantu. Jadi harus dipahami juga cara berkasih sayang itu juga ada polanya, ada teknisnya. Wa ayyakuna masdara silmin, dan hendaklah dia menjadi masdara silmin, sumber kedamaian. Likulli man haulahu, untuk setiap orang yang ada di sekitarnya. Fala yakunu sababan, dan dia tidak menjadi sebab li itharatil masyakili, yang memercikkan masalah-masalah atau menimbulkan masalah-masalah, wal fitan, dan fitnah-fitnah bainan nas, di kalangan manusia. Wa ayyakuna, dan dia menjadi masdara amnin, sumber keamanan, lahum, bagi mereka, bagi manusia, min kulli faz'in, dari segala kebimbangan. Misalkan ada orang WA saya, Ustadz,
Saya punya masalah Ustaz. Boleh, kalau saya bisa bantu ya saya bantu. Kalau tak bisa saya bantu, boleh saya nasihati saja. Yang penting kita bantu dengan batas kemampuan yang kita miliki. Jangan kemudian kita berpikir bahwa melakukan kebaikan itu hanya satu model. Ada hal yang perlu saya bagi. Ini disebutkan oleh Dr. Amri Fadmi waktu itu ya. Orang-orang miskin itu pada zaman Rasulullah datang kepada Nabi mengadukan kehidupan mereka. Kalau kita datang ke Nabi kira-kira di zaman sekarang itu, kalau misalkan kita miskin, yang kita adukan apa? Nggak ada makanan kan? Para sahabat bukan itu yang diadukan. Kemiskinannya itu bukan itu, bukan nggak ada makan, tapi nggak bisa sedekah. Jadi yang diadukan tidak punya fasilitas, tidak punya sarana untuk nambah pahala, sehingga merasa kalah dengan orang kaya. Orang kaya sholat, ya kami sholat kan, ya Rasulullah. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi di saat mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah ya Rasulullah, karena kami miskin. Ya kan? Maka Allah karena sayangnya kepada hamba, dibukalah pintu banyak untuk sedekah. Ya kan? Berbagi ilmu, sedekah. Berbagi nasihat, sedekah. Bahkan berbagi senyuman pun sedekah. Ya? Ada orang lagi sedekah. Tapi janganlah disenyumin tiang listrik. Nah, jangan gara-gara ini saya cerita kemana-mana senyum terus. Nanti orang anggap, ini apa sebabnya? Nah, jadi juga ada tempatnya kan? Nah, itu kira-kira. Nah, kenapa dibuka pintu yang sangat luas ini? Supaya kita itu tidak punya alasan nanti di hari kiamat untuk kemudian mengatakan, ya Allah, aku nggak punya kemampuan untuk melakukannya. Kenapa kamu tidak bersedekah? Ya Rasulullah, ya Allah, saya nggak punya uang. Lah, senyum kan sedekah, ilmu kan sedekah, nasihat kan sedekah. Mana yang kamu lakukan? Kan bukan cuma harta saja. Sehingga kemudian kita tidak bisa mengatakan saya tidak pernah bersedekah dalam hidup ini. Nah, itu pola Allah memberikan atau membuktikan cintanya dan kasih sayangnya kepada kita. Dan kita pun juga bisa melakukan itu kepada makhluk. Nah, Mardi datang kepada saya, misalkan minta suatu bantuan yang saya tidak punya, tidak bisa berikan, tapi saya bisa melakukan dengan cara yang lain. Contoh yang paling kecil dengan memberi, jangan galau, sabar saja, Allah kan pasti bantu. Kalau kalimat yang sederhana seperti itu saja kemudian masuk ke dalam hati orang yang bertanya, itu sudah jadi sedekah. Nah, jadi jangan sampai kemudian membatasi diri pada kebaikan. Nah, itu yang harus dipahami. Sehingga kita tidaklah menimbulkan yaitu tadi kan kalimatnya kan, min kulli faz'in, daripada segala kebimbangan. Wa ayyakuna adlan, dan kemudian menjadi adil fi kulli af'alihi wa ahkamihi, pada setiap perbuatan-perbuatannya dan hukum-hukumnya. Adil. Adil itu bukan seimbang. Ya? Seimbang itu maksudnya begini. Lurus, seimbang begini. Enggak bengkok ke kiri, enggak bengkok ke kanan. Bukan itu adil. Ini bukan adil namanya. Ini namanya tawazun, keseimbangan. Bukan adil dalam bahasa Arab. Artinya tawazun kalau begini. Yang begini pun itu bisa saja adil dalam agama. Yang bentuk begini. Contoh misalkan ada seorang laki-laki punya istri 2. Contoh saja. Istri pertama punya anak 3, istri kedua punya anak 1. Mesti kalau dia ngasih nafkahnya sama, dia tidak adil, walaupun seimbang. Dia seimbang tapi tidak adil. Allah menuntut keadilan, bukan keseimbangan. Karena keseimbangan bisa saja menimbulkan masalah. Ya kan? Mana keseimbangan menimbulkan masalah? Coba kalau misalkan BLT, bantuan langsung tunai, itu diberikan kepada semua orang kaya dan miskin, timbul masalah nggak? Ya kan? Betul tidak? Ya kan? Jadi tidak semuanya yang seimbang itu bisa menimbulkan kemaslahatan. Kadang-kadang menimbulkan masalah. Makanya harus adil. Adil yang selalu bisa menyelesaikan masalah. Maka kita berikan istri yang pertama tadi lebih banyak nafkahnya daripada istri yang kedua. Kenapa? Karena dia punya beban 3 anak. Istri kedua punya 1 anak. Kan begitu? Anak kita yang kuliah di luar negeri sama di dalam negeri, nggak mungkin biayanya sama.
Karena pasti pola kehidupan dan kebutuhannya juga berbeda. Ya kan? Atau anak yang kuliah sama anak yang masih SD, tentu kemudian tidak bisa diberikan sama. Kalau yang kuliah dikasih 100.000, yang SD dikasih 100.000, yang kuliah babak belur, yang SD pesta pora. Ya dah. Nah, itu tidak adil, walaupun seimbang. Timbul masalah. Maka adil bukan diukur berdasarkan seimbang atau tidak. Adil itu diukur berdasarkan benar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu makna adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka orang yang seperti itu dia akan adil dalam setiap perbuatannya dan juga hukum-hukumnya. Ada orang misalkan dulu ketika kita di pondok pesantren, ada murid itu yang ditegur oleh ustadz dalam bentuk lembut. Ada yang sangat lembut. Ada yang sangat keras, ada yang dipukul. Semuanya mengandung nasihat tapi polanya berbeda-beda. Kenapa tidak disamakan rata? Kalau disamakan rata berbahaya. Kalau yang orang yang pintar mendengar, dia sekali dinasihat diterima. Tapi yang bandel, kalau dinasihatkan terus 100 kali pun kata ustadznya, bebuih mulutku tak pula kau dengar. Nah itu kata ustadznya nanti kan. Nah, jadi ini kan timbul masalah. Sehingga kemudian ada pola yang lembut, ada yang pola keras. Nah, polanya Nabi Harun, polanya Nabi Musa. Kira-kira begitu. Allah a'lam bishawab. Jadi kalau ada murid kita tanya, mau dinasihati gaya Nabi Harun atau gaya Nabi Musa? Kita tanya begitu ya. Kira-kira. Allah a'lam bishawab. Wa ayyakuna haliman karima, dan dia menjadi lembut, karim, mulia. Yujawwidu qadra mastata'a, berlaku baik dengan ukuran yang dia mampu, alal fuqara'i wal masakin, kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, berdasarkan kemampuan. Orang miskin, orang fakir ini nggak bisa makan, tapi kan belum tentu juga kita bisa ngasih makan dia tiap hari. Karena kita juga punya keterbatasan. Maka bentuk kelembutan dan kemuliaan kita bantu sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau sudah melewati batas kemampuan itu tidak bisa lagi dikatakan dia tidak mulia. Karena memang tidak mampu. Wa ayyafwa, dan dia diharuskan untuk memaafkan, karena Allah punya sifat al-afu kan? Sifat Allah kan? Maka berakhlaknya kita harus memaafkan amman zalamahu, dari orang-orang yang menzalimi dia, wa yadfa'as sayyi'ata bil hasanah, dan menghilangkan kejahatan dengan kebaikan. Wa ayyakuna nafi'an, dan dia haruslah menjadi pemberi manfaat li ghairihi, kepada orang lainnya, kana fa'ihi li nafsihi, seperti manfaat yang dia berikan untuk dirinya sendiri. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Wa ayyakuna mu'inan linnasi, dan dia hendaknya menolong manusia, ala nahji tariqil hidayah, dalam di atas metodologi cara pemberian hidayah. Nah, ini bentuknya nasihat. Jadi menolong orang itu nggak mesti harus dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk nasihat. Bahkan terkadang menolong dengan bentuk nasihat jauh lebih manfaatnya lebih besar daripada memberi bantuan dengan materi. Karena materi habis, nasihat selamanya akan kekal abadi. Selama bisa diingat, kapan-kapan pun dia masih bisa memanfaatkan nasihat itu. Makanya kenapa kemudian para ulama itu yang mereka punya ilmu itu ketika dibangkitkan di hari kiamat, seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, jangankan orang lain, orang yang mati syahid saja itu cemburu, iri hati. Iri dalam arti kata yang positif ya, bukan iri hati dalam makna negatif. Kenapa? Karena mereka juga pengen dibangunkan sebagai orang alim, begitu kan? Tapi mereka tidak bisa. Membayangkan kalau orang yang syahid di jalan Allah saja itu kemudian iri kepada para ulama, maka bayangkanlah orang yang bukan orang alim. Wa ayyatahalla, dan hendaklah dia
bersikap bisabri dengan kesabaran, alal jiddi wal bala, atas kesulitan dan bala. Nah, kalau ada kesulitan, ada bala, sabar. Nah. Boleh Kak kita kalau dikasih kesulitan mengeluh? Hah? Boleh, asal ngeluhnya ke tempat yang benar. Kepada siapa kita ngeluh? Ke Allah. Kalau nggak boleh sama sekali, nanti nggak mengeluh juga ke Allah, berarti nggak doa dong. Nah, karena doa itu bagian dari keluhan kita kepada Allah. Yang nggak boleh kepada tetangga. Jadi fitnah nanti kalau ke tetangga. Kalau tetangga jauh mungkin nggak terlalu, kalau tetangga dekat itu jadi fitnah. Baru kita cerita ke satu rumah, nanti nyebar tuh satu komplek. Fayajibu 'alal muslim, dan wajiblah atas orang muslim alla yatruka, tidak meninggalkan sifatan, sifat min sifatil haqqi jalla wa ula, dari sifat-sifatnya Allah yang maha benar jalla wa ula, yumkinu lahu, yang memungkinkan bagi dia ayyatakhallaqa biha, untuk berakhlak dengannya, illa, kecuali fa'ala qadra istata'atihi, dia lakukan semampu, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi dalam bahasa yang lain, tidak pantaslah bagi seorang muslim kemudian untuk tidak berakhlak dengan sifat-sifat Allah dalam kehidupan. Hanya saja kita dituntut untuk berakhlak dengan sifat-sifat Allah sesuai dengan batasan kemampuan yang kita miliki. Dan kenapa Allah tidak menuntut kita lebih dari itu? Karena Allah mengatakan la yukallifu Allahu nafsan. Kalau udah ada kata nafsan baru ketemu. Baik. Kita sambung sedikit lagi. Sekarang tema yang baru yaitu asma'ullahi tauqifiyah. Nama Allah itu bersifat tauqifi. Apa itu tauqifi? Apa makna tauqifi? Itu istilah akidah. Apa tauqifi? Tauqifi itu tidak diketahui kecuali ada dalilnya. Baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Nggak bisa direkayasa. Karena itu bersifat yang tidak terlihat, abstrak. Kita nggak punya pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu baru dimiliki ketika Allah ngasih dalilnya, ngasih pengetahuan melalui ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Itu namanya tauqifi. Maka nama Allah itu nggak bisa direkayasa. Nggak boleh tiba-tiba dari 99 nama yang sudah kita pelajari itu kita tambah lagi. Sengaja kita tambah, misalkan Allah itu bersifat gagah. Kita sebut kalimatnya gagah. Nggak bisa, karena kalimat gagah itu nanti tidak akan masuk pada Allah. Karena Allah itu bukan gagah, tapi besar, agung, tinggi. Ya, sehingga tidak boleh ditambah-tambah. Kenapa tidak boleh menggunakan kata gagah? Karena itu tidak ada dalilnya. Nah, itu yang disebut dengan tauqifi. Jadi kita pakai apa yang sudah Allah beritahukan tentang dirinya sendiri. Itu namanya tauqifi. Asma'ullahi tauqifiyah. Nama-nama Allah itu bersifat tauqifi. La majala lil aqli, tidak ada tempat pada akal fiha, di dalamnya. Jadi nggak bisa diakali. Wa qad yata'allaquhal aqlur raqi. Tapi akal yang tinggi itu yang jenius, yang baik ya. Itu bisa saja kemudian berhubungan dengannya. Li'annallaha munazzahun an kulli naqsin, karena Allah Subhanahu wa taala itu munazzahun. Apa munazzahun? Suci, ya, bersih. An kulli naqsin, daripada segala kekurangan. Walahul jamalu kulluhu, dan bagi Allah lah keindahan seluruhnya. Jadi semua keindahan itu milik Allah. Kita melihat orang itu indah, Allah itu lebih indah. Kita melihat alam itu perfect, Allah itu lebih perfect. Kita melihat, misalkan kita pergi ke suatu tempat, pemandangannya indah sekali, kita takjub, ingat Allah lebih indah. Wal jalalu kulluh, dan ketinggian seluruhnya. Ketinggian seluruhnya hanya Allah yang maha tinggi, tak ada lagi yang lebih tinggi daripada Allah. Min hadzal muntalaq, dari sisi ini atau dari pijakan ini, ayya'lamal aqla, maka akal mengetahui, annal kamala, bahwasanya kesempurnaan itu
kaminun fil kamili, terdapat pada yang sempurna. Wal jalalu, dan ketinggian, kaminun fil jalali. Itu bukan kaminen ya, kaminun. Kaminun fil jalali, juga menyatu atau berada atau terdapat pada yang maha tinggi. Kita ini sempurna tidak? Enggak. Kita ini tinggi? Enggak. Kenapa? Karena tingginya kita tetap ada hal lain yang lebih tinggi. Misalnya kita katakan saya tinggi, tapi ternyata kita lihat ke atas ada yang lebih tinggi, langit lebih tinggi dari kita, ya kan? Tapi Allah maha tinggi di atas segalanya, baik dalam posisi tempat maupun dalam posisi derajat. Tempat itu bukan berarti Allah bertempat, karena tempat itu semuanya ada di bawah Allah. Kenapa semua tempat itu ada di bawah Allah? Karena makhluk Allah. Wa ala kullin, maka atas semuanya, fayajibul wuqufu fiha, maka diharuskan kita bersikap untuk al-wuquf, berhenti fiha padanya. Berhenti itu artinya tidak boleh kemudian kita akali, jadi harus pakai dalil. Ala ma jaa, atas apa-apa yang datang minal kitabi was sunnah, daripada Al-Quran dan as-sunnah. Misdaqan liqaulihi ta'ala, sebagai bentuk pembenaran untuk firman Allah ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah kalian mengatakan, bersikap, memperlihatkan ma laysa laka bihi ilm, apa-apa yang tidak ada ilmu pada kalian. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa yaqtadil imanu, keimanan itu menuntut, mencakupi, bi asma'illahil husna, dengan nama-nama Allah yang baik, al imanu bil ismi, yaitu iman kepada nama. Jadi wajib beriman kepada nama Allah itu. Jadi begini, kita beriman Allah itu ada. Tapi di saat yang sama, ketika kita beriman kepada Allah, wajib beriman kepada namanya Allah, wajib beriman pada sifatnya Allah. Lalu ada orang mengatakan, saya beriman Allah itu ada, tapi sifat Allah saya nggak percaya, nama Allah saya nggak percaya. Itu murtad itu. Jadi bagian dari iman, beriman kepada zat Allah, kepada sifat Allah, karena Allah ada sifat yang melekat dengan zatnya, dan juga kepada nama-nama yang sudah Allah sebutkan dan Allah sampaikan ke kita. Itu wajib diimani semuanya, nggak boleh dihilangkan. Kalau ada yang mengatakan, kamu baca basmalah bagaimana? Bismillah. Kenapa nggak nyambung Ar-Rahman Rahim? Karena saya nggak percaya dengan Ar-Rahman Rahim. Nah, itu bahaya. Allahnya dia imani, Ar-Rahman Ar-Rahimnya tidak lagi dia imani. Murtad tidak? Murtad. Hati-hati itu. Nah, jadi tidak boleh ditolak. Nggak bisa terima. Ada juga orang terima Allah nggak terima Nabi, itu juga murtad. Apalagi kemudian menerima Allah saja, tidak menerima sifat dan nama-namanya. Jadi bagian dari iman itu kepada Allah itu ya beriman kepada nama-nama Allah. Wa bima yadullu alaihi, dan apa-apa yang ditunjuki atasnya, minal ma'ani, daripada makna-makna, wal infi'ali biha, dan hal-hal yang muncul darinya. Ya, karena nama Allah ini kan ada sifatnya di dalamnya. Kita sebut misalkan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu nama Allah. Tapi di dalamnya kan ada sifat pemberi rezeki. Jadi di dalamnya ada makna, dan dari makna itu kemudian ada pijakan bagi kita untuk mengetahui lebih lanjut apa yang bisa dipahami dari kalimat Allah Maha memberi rezeki. Oh, ternyata kita semuanya hidup di dunia ini, apapun yang kita dapatkan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu infialnya itu. Itu infial yang muncul dari nama Allah. Dan itu harus semuanya diimani. Nah, orang Mu'tazilah itu ada yang mengatakan bahwa Allah ada, tapi ada beberapa sifat Allah yang tidak mereka miliki. Tidak percaya kepada sifat Allah. Nah, ini berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, bayangkan kalau misalkan saya percaya Allah itu ada, tapi nggak percaya Allah itu pemberi rezeki. Kan bahaya sekali itu. Lalu lantas siapa yang ngasih rezeki kita selama ini? Kita sendiri. Lah berarti kita jadi Tuhan dong, secara tidak langsung. Benar tidak? Nah, ini berbahaya. Kau wajib diimani. Wa takhalluqi bi akhlaqiha, dan berakhlak dengan akhlak-akhlaknya. Akhlak-akhlaknya itu akhlak yang kita pahami dari sifat-sifat Allah. Fanu'minu, maka kita kemudian beriman
bi annallaha, bahwasanya Allah rahimun dzu rahmatin, maha penyayang yang memiliki kasih sayang. Dulu ada bahasanya apa? Allah maha pengasih yang tak pilih kasih, maha penyayang yang sayangnya tak terbilang, gitu ya. Subhanallah. Wa rahmatuhu, dan kasih sayangnya Allah wasi'at kulla syai'in, mencakupi segala sesuatu. Jadi bukan hanya kita saja. Allah itu udah kasih sayang kepada tanaman, kasih sayang kepada hewan, hatta batu-batu, rumput-rumput, tanah itu nggak akan bisa hidup kalau nggak ada kasih sayang Allah. Bayangkan kalau bumi ini tidak diberikan gunung, padahal gunung itu adalah penahan bumi, akan hancur dengan cepat bumi ini. Maka sebagai bentuk kasih sayang kepada bumi, Allah kasih gunung. Bayangkan kalau Allah kemudian nyuruh kita makan nggak ngasih gigi. Bagaimana cara makan daging, apalagi dagingnya nggak terlalu empuk? Gimana caranya? Gimana caranya Mardi? Maka sebagai bentuk kasih sayangnya Allah dikasih gigi. Hal yang simpel itu saja sebenarnya bisa membuat kita itu berakidah yang kuat kepada Allah. Hal yang sederhana seperti itu. Hal yang sederhana seperti itu bisa membuat kita akidah. Contoh lagi, Ustaz, oke, saya paham orang yang dikasih penglihatan oleh Allah. Bagaimana orang yang diambil penglihatannya oleh Allah? Bagaimana cara menilai kasih sayangnya Allah? Bagaimana caranya? Orang yang diberikan penglihatan oleh Allah, berarti ada tuntutan supaya dia bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Ya kan? Bagi yang diambil oleh Allah penglihatannya, bentuk kasih sayang Allah itu supaya tidak banyak dosanya karena melihat yang diharamkan oleh Allah. Maka hisabnya akan lebih ringan. Jadi semuanya ada kasih sayang Allah. Orang kaya, orang miskin. Ya kan? Orang kaya, kenapa Allah berikan kaya? Supaya dia bisa membantu yang lemah. Dengan banyak membantu yang lemah, maka dia akan terbuka banyak pintu surga untuknya. Nah, orang miskin bagaimana? Orang miskin supaya dia bisa banyak sabar. Dengan sabar itulah pintu surga akan terbuka lebar untuknya. Jadi dua-dua itu ada manfaat. Bayangkan kalau semuanya orang kaya. Gimana orang kaya? Sedekah orang kaya? Nggak mungkin. Dan orang kaya tidak mau aduk semen. Kalau orang kaya nggak aduk semen, Istiqlal nggak ada, Monas nggak ada, karena Monas itu yang bangun orang miskin, modalnya orang kaya. Coba kalau semuanya orang miskin, nggak bisa juga ngaduk semen, nggak ada yang ngasih modal. Karena ngambil semen di gunung itu butuh beko, beko itu butuh bensin, butuh uang banyak. Jadi orang kaya itu bukti kebesarannya Allah dalam makna kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba. Miskin juga sama. Maka yang kaya tidak boleh sombong, yang miskin jangan putus asa. Nah, begitu tuh. Ya, itu kan semuanya makna bertakhalluk dengan Asmaul Husna, berakhlak dengan Asmaul Husna. Qadirun, maha kuasa, dzu qudrah, yang memiliki kekuasaan atau kemampuan, wa huwal qadiru ala kulli syai'in, dialah yang kuasa atas segala sesuatu. Ghafurun, maha pengampun, dzu maghfiratin, yang memiliki ampunan, yaghfiru dzunuba, mengampuni dosa-dosa jami'an semuanya, wa ya'fu anis sayyi'at, dan memaafkan daripada kesalahan-kesalahan. Apa bedanya mengampuni dan memaafkan? Udah pernah dibahas tuh dulu. Al-Ghafur, Al-Afu, ya kan? Allahumma ighfir lana innaka antal ghafurur rahim wa'fu anna fa innaka anta afuwun 'adzim. Apa afu itu? Kenapa kita harus mengatakan ampunan dan juga memaafkan? Kalau teman-teman nanti lihat catatan ulang, Ghafur itu ampunan oleh Allah, dosanya masih ada cuma tidak lagi dihisab. Kalau dibagi catatan amal masih tertulis tuh di sana itu. Afu itu dimaafkan tapi dihapus oleh Allah, seperti seakan-akan itu tidak ada. Makanya ada bahasa orang yang sudah dimaafkan oleh Allah itu, mereka itu seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Nah, gitu. Seakan-akan tidak pernah melakukan dosa itu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu beda Ghafur dengan Afu. Wa hadhil asma, nama-nama ini, minha, di antaranya, ini yang pertama ya. Yang pertama tulis saja tuh angka 1 di atasnya.
biar tahu. Yang pertama, ma yarji'u, apa-apa yang kembali ila nafsid dzat, kepada zatnya Allah. Nah, dari nama-nama itu ada yang kembali kepada zatnya Allah. Apa yang dimaksud dengan zat Allah? Inilah yang dulu kita sebut dengan sifat zat. Masih ingat? Masih ingat? Kaqaulika, seperti perkataanmu, dzatun wa maujudun wa syai'un. Seperti kau mengatakan kata zat, kata ada, dan kata syai'un, sesuatu. Nah, itu kembali kepada, saya dikatakan saya ini ada. Itu ceritanya kan kepada diri kita tuh. Dia ada, berarti dirinya kan, bukan sifatnya, dirinya. Tapi sifat itu melekat pada dia, menunjukkan kepada dirinya tentang keberadaannya. Betul tidak? Nah, itu yang disebut dengan asma, bagian yang pertama yang berhubungan dengan zat. Mana contoh dari sifat zat ini? Qadir. Allah itu punya kemampuan. Atau kalau di dalam mazhab Asy'ari, karena dibagi kepada dua tuh, sifat fi'il dan sifat zat. Sifat zat itu yang 20 gitu. Sifat fi'il itu yang tidak selain dari yang berhubungan dengan sifat 20, yang berhubungan dengan makhluk. Sifat fi'il itu sifat perbuatan. Mana contohnya? Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Nah, itu hubungannya dengan makhluk Allah. Tapi kalau misalkan sifat itu melekat dengan azat Allah, tidak ada hubungan dengan makhluk. Mana contohnya? Wujud. Allah itu ada, kan nggak ada urusan dengan makhluk, ya kan? Allah ada. Nah, itu disebut sifat zat, yang berhubungan dengan zat Allah. Karena sebelum adanya makhluk, Allah juga sudah ada. Tapi sifat yang berhubungan dengan makhluk, sifat itu ada, cuma cakupannya ada dalam kekuasaannya Allah. Allah Maha Kuasa. Nah, kapan sifat itu kemudian manifestasinya dapat dirasakan? Ketika ada makhluk. Karena Allah kan kalau ngasih rezeki nggak mungkin untuk dirinya, karena rezeki itu makhluk. Masa Allah memberi rezeki untuk dirinya sendiri? Tapi sifat Allah Maha Kuasa memberi rezeki itu ada nggak? Ada. Nah, pelaksanaannya baru ketika ada makhluk. Karena Allah nggak butuh rezeki, yang butuh rezeki itu makhluk. Wa minha, yang kedua dan diantaranya, ma yarji'u ila sifatil ma'ani, yang kembali kepada sifat-sifat ma'ani. Seperti Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Qadir, Maha kuasa, As-Sami, Maha mendengar. Apa sifat ma'ani? Ini kayaknya perlu jadi PR juga ini. Kalian ingat nggak sifat T20 itu dibagi ke berapa? Ada 4 kan? Sifat ma'ani, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah. Masih ingat ya? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang berhubungan dengan makna-makna yang Allah miliki, seakan-akan itu adalah perbuatan, tetapi itu bukan perbuatan. Sungguhnya itu sifat zat. Allah Maha mendengar, seakan Allah mendengar sesuatu kan. Tapi walaupun Allah tidak ada yang didengar, Allah tak Maha mendengar. Nah, itu terlibat dengan sifat ma'ani. Makanya kalau dalam sifat 20 itu ada mendengar, melihat, apa lagi? Maha kuasa, Maha berkehendak. Nah, itu sifat ma'ani semuanya tuh. Ya kan? Wa tsalits, yang ketiga, ma yarji'u ila af'alihi, yang kembali kepada perbuatannya Allah. Nahwal khaliq war razzaq, seperti menciptakan dan memberi rezeki. Itu kan perbuatan Allah kan, yang berhubungan dengan makhluk. Itu sudah kita jelaskan tadi. War rabi', yang keempat, ma yarji'u ila tanzih, yang kembali kepada pensucian, menunjukkan kepada sucinya Allah. Mana contohnya? Kal Quddus, Allah Maha Suci. Wassalam, Allah itu Maha damai. Ya kan? Nah, itu semuanya kembali kepada sifat Allah, menunjukkan Allah suci. Yang terakhir, yang kelima, ma yadullu ala jumlati awsaf, yang menunjukkan kepada gabungan sifat-sifat. Nah, jadi bukan seakan ketika kita sebut sifat itu ada semacam kumpulan sifat di sana. Mana contohnya? Al-Majid, Wal-Azim. Ya, kita sebut Al-Azim misalkan, agung. Apa yang kita bayangkan agung? Di situ ada juga seakan tuh ada juga sifat tingginya di situ. Ya kan? Ada sifat besarnya di situ. Ya kan? Seperti ada semacam kumpulan. Walaupun nanti dari sisi makna antara sifat besar dengan sifat agung itu berbeda. Tapi seakan itu seperti ada kumpulan makna.
Dan itu kan banyak ya. Begitu juga ketika kita lihat sifat maha tinggi, al-ali. Itu juga sama kan? Al-azim maha besar, apalagi al-kabir maha besar, al-azim maha agung, apalagi. As-samad tempat bergantungnya segala sesuatu. Seakan-akan di situ ada tempat rezekinya, ya kan? Ya kalau bergantung kan berhubungan dengan rezeki, pemberian kesehatan, apalagi. Ya, pengampunan, ya kan? Kasih sayang kan seakan-akan itu kayak kumpulan ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 5 yang dibagi oleh oh masih ada. Bukan 5, ada satu lagi di depan. Was-samad. Fa innal majida, sesungguhnya al-majid manittasafa bi sifatin mutaaddidah, itu merupakan sifat dengan sifat bermacam-macam min sifatil kamal, dari sifat-sifat yang sempurna. Fa innahu mawdu'un, sesungguhnya sifat al-majid itu merupakan objek lisa'ah, dari keluasan, wal kathrah, banyak, wa ziyadah, dan tambahan. Jadi ketika disebut al-majid, terbayanglah kita, Allah tuh kalau ngasih sesuatu itu pasti banyak. Kalau ngasih sesuatu pasti luas. Kalau ngasih sesuatu itu pasti bertambah. Makanya jangan heran kalau misalkan Allah ngasih kita miskin. Mesti karena Allah sifat al-majid. Pasti miskin itu Allah berikan ada maksud yang diinginkan. Contoh misalkan begini, kan ada orang tinggalan pesawat tuh ya. Tiba-tiba nggak bisa terbang, kan rugi duitnya, hangus. Secara logika berarti Allah nggak sayang dong, karena ini orang sudah rugi duitnya. Tapi ternyata baru terbang beberapa saat pesawatnya jatuh ke laut, meninggal semua orangnya. Dan itu pernah ada kejadian kan? Apa yang kita pahami? Ternyata rugi uang, ternyata Allah ingin menggantikannya dengan yang lebih besar. Allah selamatkan daripada kecelakaan tersebut. Begitu juga kita datang tiba-tiba ban motor kita pecah. Jangan ngeluh ban motor pecah. Bisa jadi di depan ada tabrakan. Dengan sebab ban bocor kita jadi nggak nyampe di tempat itu saat terjadinya tabrakan karena telat. Dengan itulah Allah selamatkan kita. Jadi dalam bahasa yang lain, kita memahami sifat-sifat Allah yang mempunyai sifat-sifat yang banyak, ini kumpulan ini, pahami dari sisi positif. Kalau bahasa agamanya apa? Husnud dhon. Wa minhu, diantaranya Rabbul Arsyil Majid. Allah itu adalah Rabb Arasy yang mulia. Sifah lil Arasy Al-Majid, yang merupakan sifat untuk Arasy li sa'atihi, karena keluasannya Allah, wa azmatihi, keagungannya Allah, wa syarafihi, dan kemuliaannya Allah. Allah disebut begini, Rabbul Arsyil Majid, kan ada ayatnya. Kenapa Allah menyebut dirinya sebagai Rabbnya Arasy? Apa maksudnya? Untuk apa Allah menyebut dirinya Arasy? Sebagai Rabbnya Arasy. Kenapa nggak nyebut aja Rabbnya manusia? Qul a'udzu birabbin nas kan? Kenapa nggak cukup? Kenapa harus nyebut Rabb Arasy? Karena makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan itu adalah Arasy. Arasy itu adalah makhluk yang paling agung, yang paling luar biasa dibandingkan dari semua makhluk Allah. Tidak ada satupun bisa menyaingi Arasy Allah. Ketika Allah mengatakan Rabbul Arasy, kalau Arasy saja yang paling besar aku pemiliknya, apalagi kalian? Maka kemudian apa yang kita pahami? Oh, ternyata Allah sangat agung. Kan mengandung makna bermacam-macam tuh. Allah sangat agung, Allah sangat besar kemuliaannya, Allah sangat besar keagungannya, Allah sangat besar ketinggiannya. Itu yang kita pahami, kumpulan makna-makna. Maka ketika baca wa Rabbul Arsyil Azim, maka jangan dibayangkan hanya cerita Allah itu pemilik Arasy. Bukan itu yang Allah inginkan. Allah itu ingin mengatakan bahwa jika Arasy saja yang sangat besar itu aku pemiliknya, apalagi engkau nih. Di makna yang lain, kalau Arasy yang sebesar itu saja aku yang miliki, maka bagaimanalah kebesaran yang aku miliki jika dibandingkan dengan kalian. Sedangkan kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ciptaanku yang bernama Arasy. Nah, jadi begitu cara melihat ayat Al-Quran. Sehingga ketika kita melihat ayat Quran itu timbul rasa tawadhu, timbul rasa kesadaran, akidah kita pun menguat. Wa bita'ammul, dan dengan memperhatikan, qad nas'alu anfusana, terkadang kita menanyakan diri kita soalan, satu pertanyaan. Kaifa jaa hadzal ismu, bagaimana nama ini bisa ada? Bi talabis salati ala rasulih, dengan cara adanya tuntutan selawat atas nabi, atas rasulnya. Nah, innahu fi maqam, jadi begini. Nah, kita lihat Al-Qur'annya. Coba teman-teman buka Al-Quran kalau ada, supaya hati-hati ya, dia
Rabbul Arsyil Azim. Coba lihat, itu ada beberapa ayat ketika nyebut kata Arsy itu semuanya menunjukkan kebesaran Allah. Ini saya baca beberapa ayatnya ya. Coba diperhatikan. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, faqul hasbiyallah, maka katakanlah cukuplah bagiku Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, atasnya lah aku berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Rabbnya Arsy yang agung, yang maha agung. Apa yang dimaksud oleh Allah? Kalaupun kemudian orang tidak peduli, Allah itu punya kekuasaan untuk peduli yang jauh lebih besar daripada kepeduliannya makhluk. Nah, kita kan kadang-kadang tuh sukanya begini, pengen dipedulikan oleh makhluk, tapi sebenarnya kepedulian yang paling besar itu bukan milik makhluk, tapi miliknya Khalik. Bagaimana pengagungan terhadap Allah dengan ayat itu ketika ditutup dengan kalimat Rabbul Arsyil Azim. Lagi-lagi, qul man rabbus samawatis sab'. Siapakah Tuhannya langit yang 7? Wa Rabbul Arsyil Azim, dan Tuhannya Arsy yang agung. Jadi dimulai dengan 7 langit, baru dimulaikan dengan Arsy, menunjukkan kalau ada yang bertanya siapa yang menciptakan langit ke-7, maka jawabannya dialah yang menciptakan yang lebih besar dari yang 7 itu. Apa yang lebih besar? Arsy. Ya kan? Segitu. Lalu misalkan ada lagi ayat di sini, Subhana rabbus samawati wal ard, maha sucilah Allah, Rabbnya langit-langit dan bumi. Rabbul arsy amma yasifun, Rabbnya Arsy dari apa-apa yang disifati. Dimulai dengan kalimat Subhana. Setiap ayat yang dimulai dengan kata Subhana menunjukkan keagungan yang terdapat pada makna yang ada dalam ayat itu ketika kemudian dinisbahkan atau disandarkan kepada Allah. Contoh, ketika bicara tentang masalah Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra, maha suci yang telah memperjalankan abdahu laila, hambanya di malam hari. Kata suci menunjukkan kepada perbuatan yang luar biasa yang Allah lakukan. Nah, makanya setiap ayat yang dimulai dengan Subhana menunjukkan keagungan yang maha dahsyat. Maka kalau ketemu dengan ayat-ayat Subhana, pahami maknanya. Lalu timbul rasa perendahan diri di hadapan ayat itu untuk melihat kebesaran Allah. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau memang segitu besarnya Allah, nah kan gitu pertanyaan tadi ya, kenapa kemudian ada tuntutan as-shalah ala rasulihi, berselawat kepada Rasul? Kan Rasul itu kan lebih rendah daripada Allah, ya kan? Karena kan ada kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna alan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Nah, masa Allah yang maha tinggi kemudian selawat kepada yang rendah? Karena Nabi walaupun agung mulia, tapi tetap dibanding Allah lebih rendah. Bagaimana mungkin kemudian? Nah, itu kan tuntutan pertanyaan kita kan? Kalau kita yang berselawat kepada Nabi masuk akal. Nah, Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Menjadi susah kita membayangkan. Dan itu sering dibacakan di hari Jumat kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum kita dituntut berselawat, Allah dulu yang selawat. Kan begitu ayatnya. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa begitu? Nah, innahu fi maqam, ini jawabannya. Innahu, sesungguhnya yang demikian itu, fi maqami talabil mazid, pada posisi adanya tuntutan tambahan, wa ta'arrud, dan wa ta'arrud li sa'atil ata, dan kemudian memperoleh keluasan pemberian, wa kathrati dawamihi, dan banyaknya serta terus-menerus didapatkan. Dawam itu terus-menerus. Dalam bahasa yang lain, kalau cuma mengagungkan Allah itu sudah tinggi, maka tambahan dari ketinggian tadi itu dengan berselawat kepada Nabi. Sama pertanyaannya, kalau sudah ada wajib ngapain lagi ada sunnah? Ya kan? Ngapain? Oh, saya sholat 5 waktu sekarang, wajib. Ngapain lagi sholat duha? Ngapain lagi sholat sunnah rawatib? Ngapain? Gak pertanyaan begitu? Nah, tuntutan tambahannya itu. Karena Allah ingin membuka pintu tambahan seluas-luasnya kepada hambanya sehingga dia bisa menikmati nikmat yang juga seluas-luasnya di surga nanti. Maka ketika Allah memberikan kepada dirinya,
maka Allah juga memberikan kepada nabinya supaya umatnya nabi itu juga punya koneksi yang istimewa sebagai bentuk terbukanya banyaknya pintu. Apa salah satu pintu koneksi antara umat dengan nabi? Apa? Syafaat. Maka untuk bisa dapat syafaat Allah harus terlibat. Kan begitu? Karena yang ngasih syafaat itu bukan nabi sesungguhnya, Allah. Syafaat itu artinya nabi meminta kepada Allah dan permintaan itu tidak ditolak, dikabulkan serta-merta 100% oleh Allah. Kan begitu arti syafaat. Artinya Allah terlibat tidak? Terlibat. Karena Allah terlibat, maka Allah dalam bentuk salawat kepada nabi pun ikut terlibat. Untuk apa? Sebagai bentuk garansi bahwa jika kalian bersalawat kepada Allah, akulah garansinya karena aku pun memberikan salawatku kepada nabiku. Maknanya apa? Salawat kita dalam bentuk kemudian permohonan, sedangkan salawat Allah kepada nabi dalam bentuk pemberian. Gitu memahaminya. Jangan dibalik. Jangan Allah bersalawat kepada nabi seakan Allah tunduk kepada nabi. Jangan begitu. Allah bersalawat kepada nabi dalam makna pemberian, sedangkan kita bersalawat kepada nabi dalam bentuk permohonan. Makanya ada kalimat yang bersalawat kepada nabi akan dapat 10 kali. Yang salawat 1 kali kan dapat 10 tuh. Itu bentuk permohonan. Tapi Allah yang memberi, karena nggak mungkin seorang hamba itu dapat 10, nabinya dapat 1 kalau Allah tidak memberi, tidak membuka pintu. Makanya Allah terlibat dengan mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasanya Allah itu memberi kepada nabinya. Makanya dalam ilmu ushul fikih, kata perintah itu jika datang dari bawah ke atas itu artinya permohonan. Tapi kalau datang dari atas ke bawah itu artinya artinya pemberian. Enggak, kalau perintah iya itu perintah amr. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah hai Muhammad. Itu kan perintah kan? Itu perintah dalam makna perintah yang sebenarnya. Tapi ketika kita mengatakan Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, itu kan perintah juga. Apakah kita memerintah Allah? Enggak. Perintah dari bawah ke atas itu namanya permohonan. Itu cara memahaminya. Tujuannya untuk apa? Disebutkan oleh Syekh Mutawalli Syarif fi maqami talabil mazid, pada posisi adanya tuntutan supaya adanya penambahan kebaikan, penambahan pahala, penambahan derajat, dan lain-lain sebagainya. Sama seperti kita katakan, udah saya lakukan sholat wajib, ngapain lagi sholat sunnah? Enggak, sholat wajib yang pokok, yang sunnah ini tambah. Makanya yang pokok mendekatkan diri kepada Allah, yang sunnah dari yang dekat tadi menaikkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir yang keenam, ini kita tutup setelah ini. As-sadis, sifah tahsulu min iqtiran, sifat tahsul, sifat yang menghasilkan, yang dihasilkan min iqtiran, dari adanya perbandingan atau hubungan ahadil ismain, salah satu daripada dua nama, wal wasfain bil akhar, dan salah satu sifat dengan yang lainnya. Wadhalika, yang demikian itu qadrun zaid, tambahan, ukuran tambahan, ala mufradaihima, atas mata tunggal dari keduanya. Mithlul ghani, seperti kata al-ghani, maha kaya. Allah kan juga menyebut dirinya maha luas. Kenapa harus sebut lagi maha kaya? Kan begitu. Allah nyebut dirinya maha pengampun. Kenapa harus nyebut lagi dirinya maha luas? Itu disebut hubungan antara dua sifat dan dua nama. Hakikatnya Ghafur, mengampuni. Itu adalah supaya dosa yang melekat dengan hamba itu tidak lagi diperhitungkan. Kan begitu. Afu juga sama. Betul kan? Afu kan juga sama, supaya dosa itu juga tidak lagi diperhitungkan. Cuma Ghafur, dia masih ada catatannya. Kalau afu itu dihapus sama sekali, seperti nol, seperti tidak ada sama sekali. Itu namanya hubungan antara dua nama. Atau dua sifat. Al-Ghani, Al-Hamid, Al-Afu, Al-Qadir, Al-Majid. Wahakada, dan beginilah ammatus sifat al-muqtarinah, keumuman dari sifat-sifat yang dihubungkan, wal asma al-mazdujah fil Quran, dan nama-nama yang terdapat di dalam Al-Quran. Fa innal ghani sifatu kamal, sedangkan maha kaya itu adalah sifat
Walhamdu kadzalika, dan pujian itu juga yang demikian. Wajtima'ul ghani, sedangkan pertemuan antara yang maha kaya ma'al hamdi bersama dengan pujian, kamalun akhar, kesempurnaan lainnya, falahu thana'un, maka milik Allah lah thana, pujian itu, min ghinahu, daripada kekayaannya. Artinya begini, Allah itu maha kaya, itu sudah menunjukkan kelebihan. Tapi di saat sama Allah menyebutkan dirinya juga maha terpuji. Karena yang terpuji itu yang kaya. Ya kan? Pertanyaannya untuk apa? Dilipat, digandakan begitu untuk apa? Kenapa nggak sebut satu aja? Terpuji saja atau kaya saja? Karena orang udah paham. Untuk menambahkan makna yang diinginkan lebih dari yang sudah ada. Nah, sama seperti kita mengatakan walahul hamdu, walahul syukru, walahul thana. Itu kan artinya pujian semua tuh. Ngapain disebut 3 kali? Kenapa disebut alhamdu saya satu? Atau dalam makna yang lain, sifat asyahid, Allah maha menyaksikan. Tapi kan ada juga sifat al-alim, Allah juga maha mengetahui. Itu apa? Kan mirip-mirip itu. Karena Allah ingin memperjelas secara detail. Yang detail itulah yang disebut makna tambahan. Nah, contoh yang paling mudah, kata syukur dan kata hamdun. Alhamdulillahirabbil alamin, atau kita katakan walaka syukru ya rabbi, engkaulah yang memiliki syukur ya Rabb. Syukur itu sifat pujian. Syukur itu sebenarnya maknanya pujian. Pujian yang diberikan oleh hamba berdasarkan nikmat yang diberikan. Ini tiba-tiba kita dapat kesehatan, tadi sebelumnya sakit, lalu kita bersyukur kepada Allah. Hamdun, dia bisa saja pujian dalam kondisi diberikan sesuatu, bisa juga tanpa diberikan sesuatu. Kita nggak dikasih apa-apa oleh Allah nih. Hari ini sama seperti hari kemarin. Hartanya segitu, kesehatannya begitu juga, yang sakit masih sakit. Nggak ada diberikan apa-apa, tapi Allah tetap mengatakan yang terpuji. Kita tetap dituntut terpuji meskipun Allah tidak memberikan apapun. Jadi pujian sifatnya alhamdulillah, pujian itu dalam sifat yang umum yang hanya dimiliki oleh Allah satu-satunya, sedangkan syukur sifat yang khusus. Sama seperti Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa nggak nyebut Rahman saja satu? Kan sama-sama kasih sayang tuh. Kenapa harus nyebut Rahim? Karena Allah ingin menjelasnya secara detail. Yang detail itulah yang disebut makna tambahan. Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Rahman untuk semua makhluk, Rahim hanya untuk kaum muslimin. Itu disebut makna tambahan. Jadi memahami makna tambahan itu akan sampailah kita kepada makna yang sangat terperinci dan mendetail yang ada pada Allah, yang kemudian menggerakkan insting kita sebagai manusia yang berpengetahuan untuk memberi penilaian betapa agungnya zat yang kita sembah. Itu tujuannya. Pada akhirnya ke sana larinya. Bahwa kita bukan siapa-siapa. Hanya Allah lah yang maha besar, hanya Allah lah yang maha agung. Nah, itu dia. Wa thana'un min hamdihi wa thana'un min ijtimaiha. Allah lah yang punya pujian karena kekayaannya, Allah lah yang punya pujian karena pantas terhadap pujian tersebut. Wa thana'un min ijtimaihima, dan juga Allah lah yang terpuji karena keduanya berkumpul pada zat Allah. Ketika katakan Allah Rahman, Allah terpuji. Allah Rahim, Allah terpuji. Ketika kita gabung dua-duanya, Bismillahirrahmanirrahim, Allah lah yang Rahman, Allah lah yang Rahim, Allah juga terpuji. Ketika sendiri terpuji, ketika digabung keduanya juga Allah terpuji. Jika dimaknai secara makna umum pada sifat Allah, Allah terpuji. Ketika masuk dalam ranah khusus pun Allah terpuji. Nah, itu dia. Maksud lain yang diinginkan, yang harus dipahami, tidak ada celah kekurangan pada Allah. Itu maknanya. Lain yang penting, tidak ada kekurangan pada Allah. Makanya tadi ada kalimat kan di awal, munazzahun an kulli naqsin, suci dari segala kekurangan. Kalau nggak detail seperti ini, pasti ada ruang kita pahami ada kekurangan pada Allah, ya kan? Contoh, masih ingat nggak pertanyaan setan yang diilhami waktu kita belajar bab itu? Ada yang bertanya, kalau Allah itu maha kasih sayang, kenapa orang semuanya ada yang dimasukkan ke dalam neraka? Kan gitu. Nah, sekarang ada orang bunuh orang lain, tiba-tiba dimasukkan ke neraka. Kan yang dibunuh ini begitu bangkit kan nuntut ke Allah. Ya Allah, dia bunuh aku, kok mau masukkan ke dalam surga? Bukankah harusnya dia masukkan neraka? Kata Allah, aku maha kasih sayang. Lantas untuk apa juga undang-undang yang kau miliki ya Allah? Kan orang akan nuntut Allah begitu. Maka Allah kemudian punya sifat adil.
untuk menutupi jangan sampai orang berpikir Allah itu tidak sempurna. Maka kita mengatakan Allah lahul kamalul mutlak, milik Allah lah kesempurnaan yang mutlak, tidak ada celah sedikit. Kita mau kritik Allah nggak akan ketemu. Tapi mengkritik, jangankan kita yang awam-awam, ulama besar pun kalau kita kritik ada saja celah yang mungkin bisa terjadi atau didapatkan, karena mereka adalah manusia. Tapi Allah tak punya celah, tertutupi dengan sangat baik. Nah, karena mendetail sekali. Wa kadzalikal aful qadir wal majidul wajid. Dan saya kira ini sudah cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan sambung lagi terkait dengan sifatus salab, sifat-sifat yang bermakna negatif. Ya kan? Mana yang bermakna negatif? Allah menghukum, muntaqim, mau balas. Kenapa Allah harus ada begituan? Ya? Kenapa nggak semuanya yang baik-baik aja? Kenapa harus ada makna yang kayak kita terdengar kita ini kayaknya nggak baik nih? Kok Allah mendendam? Allah kok sombong? Dia kan kesan di kita kan nggak baik tuh. Apa makna sifat salaf itu? Makna negatif yang dalam pandangan kita. Ingat, yang negatif kita pikirkan pada hakikatnya tidak negatif pada zat Allah. Kenapa? Karena positif dan negatif dua-duanya milik Allah. Nah, itu cara memahami awalnya. Atur dulu akidahnya ke sana. Saya buka sedikit biar nggak membingungkan. Kalau Allah tidak menghukum, maka apakah hukum Allah kan tegak? Enggak ada. Bayangkannya di kantor, semua dibuat peraturan terus nggak ada punishmentnya, nggak ada hukuman. Jalan nggak aturan itu? Nggak ada. Maka ada polisi yang mencuri dimasukkan penjara biar nggak ada lagi yang mencuri. Coba kalau yang mencuri dibiarkan, makin lama yang mencuri. Lama-lama ustaz-ustaz pun mencuri. Bukan hanya orang awam kan? Kenapa? Tidak ada konsekuensi punishment hukuman. Maka salah satu kenapa harus ada sifat-sifat seperti Allah menghukum, Allah membalas dendam, supaya adanya keseimbangan. Supaya orang yang kemudian melakukan kejahatan atau kesalahan punya rasa takut untuk kembali kepada kebaikan, mengharapkan sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat seperti kasih sayang yang ada pada Allah. Allahu a'lamu bishawab. Maka lahirlah dua sifat pada makhluk dengan dua sifat Allah ini. Pada sifat yang baik tadi lahir rasa cinta. Pada sifat yang keras yang ada pada Allah melahirkan rasa takut. Maka orang yang beribadah kepada Allah yang sempurna, yang ada di dalam hatinya rasa cinta, di saat yang sama juga ada rasa takut. Punya cinta saja punya rasa takut, bahaya. Dia akan suka melakukan maksiat. Karena dia meyakini semua akan diampuni oleh Allah. Lalu dia maksiat terus, paling diampuni lagi sama Allah. Karena dia punya rasa cinta. Yang punya rasa takut kepada Allah putus asa. Nggak ada lagi alasan, kayaknya udah nggak bisa diampuni dosaku, ini udah banyak tuh. Ya kan? Dia akan hidup selamanya dalam putus asa. Maka orang yang seimbang itu yang punya rasa cinta, di saat yang sama juga punya rasa takut. Digabung. Yang digabung inilah menjadi adanya keseimbangan dalam dirinya antara mengharapkan dan juga adanya antara menjaga diri dia tidak terperosok ke dalam dosa dan maksiat. Allahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini saja. Kita akhiri sampai di sini dan kita sambung lagi insyaallah 2 minggu yang akan datang. Amin.